Garcu Blaster dan di sini ini saya akan bahas di mana arc ini membuktikan jika haki bukanlah segalanya di serial One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Stars, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. So, pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, kali ini kita akan bahas suatu konsep nih di video ini. Jadi seharusnya ini akan menjadi video yang bener-bener mindset banget untuk serial One Piece. Ya, karena ini akan sangat insightful sekali, jadi pastikan siapkan kopi, cari posisi PW, dan jangan lupa mandi besar, anjay. Nah, kita semua tahu selalu ada sistem kemampuan atau kekuatan yang unik yang membedakan tiap manga shounen yang sangat terkenal. Seperti contohlah cakra atau ninjutsu yang ada di serial Naruto, atau Zanpakuto yang ada di Bleach. Dan untuk serial One Piece, dulu kemampuan ini adalah buah iblis, di mana power system ini membuat usernya untuk menjadi suatu karakter yang sangat berbeda dengan orang lainnya. Alias seperti yang tadi saya bilang, mereka akan menjadi unik dengan power system yang dikatakan tersebut. Ya, contohlah seperti Zanpakuto, tidak ada dua orang memiliki Zanpakuto yang sama alias sangat unik, dan contoh di One Piece pun sama. Tapi apa yang terjadi ketika dikenalkan sebuah power system yang baru tapi sama untuk semua orang? Alias semua orang mempunyainya tapi tidak terlihat. Ya, tentu saja di sini kita membahas tentang haki. Seperti contoh jelas lah ya, saat ini Luffy versus Kaido di puncak itu adalah murni pertarungan tentang haki yang sejauh ini terlihat. Luffy dapat mengaktifkan advance dari Hausoku dan sebagainya. Dan Kaido pun sama, yang Luffy pun respon, cuma kemampuan hakinya saja dari Kaido ini yang katanya semakin kuat. Dan di satu sisi juga, Torao dan Kid mereka melawan Big Mom yang difokuskan adalah tentang kemampuan buah iblisnya. Bahkan Lau dan Kid di sini menampilkan awak keningnya. Big Mom pun menunjukkan kekuatan Soru-Soru yang dapat power up dan sebagainya tersebut. Nah, dari situ saja Oda sudah menjelaskan bahwa haki dan buah iblis memang dua variabel yang berbeda dan dia tidak meremehkan dan tidak menguatkan salah satunya saja. Dua pertarungan dari kedua power system yang ada itu ibarat dua sisi dari koin yang sering saya sindir. Oke, kita akan bahas masalah pertama terkait haki ini dari narasi Oda, yaitu tentang ketidakterlihatannya atau invisibility-nya. Dikatakan semua orang punya, jadi haki bukanlah hal yang unik di serial One Piece. Dan yang Oda bingung juga pada awalnya gimana agar kita nih para pembaca dapat tahu jika user tersebut sedang menggunakan haki dengan metode ketidakterlihatannya tersebut yang saya katakan. Kebingungannya antara kita tunjukkan tapi tidak perlu diberitahu, atau kita katakan tapi tidak perlu ditunjukkan. Dan yang lebih penting terkait power system yang tidak terlihat itu adalah mereka tidak menarik untuk ditampilkan. Jadi akhirnya Oda menunjukkannya dengan cara metode koka atau menghitamkan bagian tubuh untuk menunjukkan jika nih gue sedang menggunakan haki. Jadi coba bayangkan nih, setiap kali Luffy menggunakan haki atau siapapun lah sedang menggunakan Busosoku atau Color of Armament, kita perlu karakter lain yang mengatakan dia sedang menggunakan haki. Wah, ini sih pasti bakal sangat membosankan sekali. Makanya Oda akhirnya menciptakan metode untuk menghitamkan tangannya tersebut. Tapi inilah dimana kita mendapatkan permasalahan yang kedua. Sekarang kemampuan semua orang dan powernya adalah sama, alias sudah tidak unik lagi karena toh semua orang dikatakan punya yang namanya haki. Tapi tetap balik lagi ke usernya sendiri untuk kuat-kuatan nih, yang jadinya sangat membosankan sekali jika seperti itu. Jika user A hakinya lebih kuat, pasti lebih kuat dari B. Waduh, ini sudah sangat membosankan sekali karena toh semua orang juga punya haki. Bahkan sekarang desain dari pedang pun sempat hilang jika usernya mewarnai dengan hakinya, karena pedang tersebut menjadi full berwarna hitam. Dan dalam beberapa case seluruh desain karakter hilang juga. Coba lihat nih, ketika Sai menahan kepala Don Chinjau, backgroundnya diubah menjadi putih agar kontras dengan hitam dari haki tersebut. Nah,
Nah lalu gimana nih mengenai perbedaan penggunaan haki di bajak laut topi jerami ini sendiri, yang notabene inilah karakter utama di serial One Piece, atau ya setidaknya yang paling tersorot lah. Apa yang buat haki ini unik? Dimana di awal saja Oda sudah langsung menegaskan secara eksklusif untuk trio monster. Luffy lah yang memiliki ketiganya dan dia spesialis di House Soku. Untuk Zoro dan Sanji dikatakan hanya punya dua saja ya, walaupun sekarang terkonfirmasi jika Zoro juga punya ketiganya. Zoro dia spesialis di Busosoku dan Sanji di Kenbunsoku. Nah kita akan bahas untuk Luffy terlebih dahulu. Untuk Luffy, dia adalah karakter yang paling diuntungkan dan menjelaskan segala hal terkait haki ini. Sekarang dia pula punya power system lainnya yaitu Gomu-Gomu atau buah iblis, dan dia juga punya ketiga jenis haki. Pertama kali dia diperlihatkan menggunakan Kenbunsoku dan Busosoku yang lagi-lagi tidak terlihat itu ketika di arc Sabondi Archipelago setelah time skip. Yang kemudian di Fishman Island, Oda memperlihatkannya dengan menghitamkan tangannya atau koka. Dan House Soku Haki pun dikeluarkan di Fishman juga. Dan intinya, seberjalannya cerita One Piece ini, semua konsep-konsep dari haki diperlihatkan sebagai progres untuk Senchou kita seorang alias Luffy, yang nanti akan kita bandingkan dengan karakter yang lain nih. Mulai dari penglihatan masa depan, advance Ryuo, dan advance House Soku Haki juga dipelajari dalam tanda kutip kepada Senchou kita. Ini contoh nih dari tingkatan Kenbun. Awalnya bisa merasakan serangan dan akhirnya bisa melihat serangan. Itu sudah sangat berbeda dari merasakan ke melihat. Lalu untuk Busosoku pun mulai dari cuma mengeraskan biasa hingga masuk ke emisi atau menciptakan pelindung tidak terlihat, dan terakhir dapat merusak dari dalam. Dan untuk House Soku no Haki mulai dari mingsanin kroco-kroco biasa doang hingga menginfuse ke serangan-serangan yang ada. Itu adalah tingkatan yang kita ketahui dari Luffy Senchou. Lalu yang kedua adalah Babang Zoro. Ini adalah karakter utama kita yang kedua, yaitu Babang Zoro. Jadi bilang dia yang mendapat banyak jalan pintas nih. Dari sisi ini, terutama setelah time skip, kita tidak banyak melihat Zoro dari sisi hakinya. Dia tahu dia spesialis di Busosoku no Haki dan Kenbun juga dia punya, tapi memang tidak terlalu ditunjukkan lagi-lagi karena ketidakkelihatan haki yang tadi saya bilang. Yang bahkan di Dressrosa pun yang dilihatkan hanyalah Zoro yang menghitamkan pedang-pedangnya saja. Itu pun saat dia menggunakan Busosoku no Hakinya. Dan beberapa jurus lama yang di-upgrade lah dengan haki tanpa ada jurus yang baru yang dia perlihatkan hasil latihan 2 tahun dengan Mihawk. Bahkan jurus ketika mengalahkan King pun menurut saya tidak benar-benar baru. Jadi untuk Zoro ini dia tidak diperlihatkan peningkatan hakinya sampai-sampai tiba-tiba dia langsung diketahui punya House Soku dan bahkan ada di tingkatan yang kedua. Dia dapat menginfuse semua serangannya dengan House Soku no Haki. Yang lagi-lagi awalnya Zoro ini tidak ada progres tentang haki, tertinggal jauh lah dengan Luffy Senchou. Sekarang dia tahu-tahu naik ke tingkatan yang sama dengan Luffy persis. Dia bisa menginfuse serangannya dengan House Soku no Haki yang kalau dari kata Kaido hanya sedikit orang yang telah di ujung kematian yang bisa menggunakan hal tersebut. Jadi di sini dapatkan kalian untuk poinnya. Ini bukan berarti Zoro tiba-tiba power up, tapi memang sisi latihan dan progres hakinya hanya ditunjukkan kepada Luffy Senchou saja, sang real karakter utama kita. Dan Zoro yang dari dulu nggak pernah Oda kasih gap dengan Luffy, akhirnya ditunjukkan di sini bahwa sebenarnya Zoro pun bisa melakukannya. Coba kalian perhatikan gambar ketika Dressrosa di mana seluruh pedang sampai ke gagangnya hitam semua, yang benar-benar merusak desain dari pedang tersebut. Dan sekarang di Jigoku no Ao, semua pedangnya terlihat normal dengan gagangnya yang tetap sama nih, tidak jadi hitam seperti sebelumnya. Ya kecuali Enma ya, karena dia digambar gelap di manga karena aslinya berwarna ungu. Nah lalu sayap Raja Bajak Laut lainnya yaitu Babang Sanji. Dia sejauh ini punya 2 jenis haki dan spesialis di Kenbunsoku, yang kita juga tahulah dia sebenarnya punya Busosoku Haki. Tapi beda seperti Zoro, kita tidak pernah sekalipun melihat Sanji menggunakan Busosoku no Hakinya. Setidaknya ya di manga lah, kalau anime kan sudah bahasan dari Toei, yang malah Oda menggantinya dengan Diabel Jambe di kakinya itu. Ini bukti jelas nih ketika di chapter 1022 saat 2 sayap Raja Bajak Laut, di mana Zoro menggunakan Busosoku dan Sanji menggunakan Diabel Jambe-nya.
Yang akhirnya lagi di chapter 1034 saat Sanji mengalahkan Queen, ia mulai fokus ke hakinya terutama dengan teknik Ifrit Jambenya yang ada hubungan dengan Busosoku yang dia miliki plus exoskeletonnya. Tapi di sisi lain, Ken Bunsoku dari Sanji memang sangat-sangat kuat sekali. Ia bisa mendeteksi orang dengan area yang sangat luas sekali. Yang bahkan jauh lebih kuat dari Luffy lah. Ingat saat dia tahu tentang Black Maria dan Jinbei pun bingung. Bahkan Luffy berkata dia harus belajar lagi tentang Ken Bunsoku. Yang kita juga lihat bahkan dia bisa menghindari serangan Katakuri. Tapi menurut saya ini murni kecepatan Sanji sih atau refleksnya yang luar biasa. Bukan karena dia bisa melihat masa depan. Lalu penembak ulung kita alias Usopp adalah yang paling telat. Dia tidak tahu apapun tentang haki setelah time skip sampai-sampai di Dressrosa dia bisa meraihnya. Pada bahkan membedakannya Usopp dengan satu jenis saja alias di Ken Bunsoku no Haki, beda seperti Zoro dan Sanji tadi. Yang lebih beda lagi, Oda membiarkan Usopp bisa melihatnya dalam tanda kutip targetnya. Atau aura musuh tersebut di jarak yang sangat-sangat jauh sekali yang sangat cocok untuk seorang sniper. Dan yang kelima adalah Jinbei. Dia adalah yang terbaru di topi jerami. Tidak ada yang unik dari Jinbei ini dari sisi haki. Dia punya dua jenisnya, tapi sepertinya dia lebih spesialis di Busosoku no Hakinya karena dia bisa menahan serangan seperti Big Mom yang sangat hebat. Dan dia pun dapat dengan mudah menahan serangan Wushu di pertarungannya di sini. Ini bertentangan dengan Usopp yang hanya terlihat menggunakan Kenbun tadi dan Jinbei hanya di busonya saja. Nah, kesimpulan dari ini, hanya 5 dari bajak laut topi jerami yang bisa menggunakan haki. Dan hanya Luffy lah orang yang paling konstan Oda tunjukkan dengan ketiga jenis hakinya. Untuk Zoro jelas lah ya, dia di Busosoku no Hakinya lebih sering ditunjukkannya. Dan untuk Sanji pun di Ken Bunsoku no Haki sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Pas dia tahu keduanya pun masing-masing punya jenis yang lainnya juga. Ini seakan-akan Oda membuat dua bentuk tersebut ke sayap dari Luffy Sencho, Sanji dengan Kenbun dan Zoro di sebelahnya dengan Busosoku. Ini pun sama bisa kita katakan kepada Usopp dan Jinbei. Ketika Jinbei bisa menggunakan keduanya, dia hanya ditunjukkan menggunakan Busou saja dan Usopp hanya ditunjukkan menggunakan Ken Bunsoku no saja. Oke, itu sudah menjawab keseluruhan dari topi jerami. Lalu bagaimana dengan musuh-musuh dan aliansi yang ada? Ya maaf sih ini bakal cukup panjang, tapi esensi dari video ini semoga akan mengubah mindset kalian dengan baik. Law, Kid, dan Killer. 3 words yang menjadi highlight utama di arc ini juga semuanya terkonfirmasi mempunyai Busosoku dan Kenbunsoku, 2 jenis haki. Tapi tidak pernah diperlihatkan bagaimana mereka menggunakan hakinya. Bahkan Busosoku pun tidak ada di arc ini. Ya untuk tahu dia memang pernah menggunakannya, tapi itu pun melawan Doflamingo yang sudah lama sekali. Yang bahkan Kid dikatakan punya Hausoku no Haki, tapi lagi-lagi kita belum pernah melihat mereka menggunakannya. Ketidakterlihatan dari haki ini sangatlah nyata. Nah di sisi lain mereka yang punya 2 jenis haki tersebut, Oda menunjukkan jika kedua orang ini lebih terfokus ke buah iblisnya ketimbang bertumpu kepada haki doang. Bahkan Law dan Kid sudah dapat mengawakeningkan buah iblisnya sebelum Luffy menunjukkannya. Lalu untuk Kaido sendiri, dia bahkan tidak pernah diperlihatkan menggunakan Busosoku no Haki loh untuk menyerang ataupun untuk bertahan. Tapi kita tahu dia menggunakannya karena semua serangannya dapat melukai Luffy yang seorang karet. Dan Oda menunjukkannya dengan menambah infuse Hausoku no Haki di Kanabonya tersebut. Lalu untuk Big Mom, seseorang yang bisa dikatakan setara dengan Kaido, dia benar-benar all in semuanya ke buah iblisnya. Buah iblisnya itulah yang berinya kekreatifan yang sangat luar biasa atas serangan-serangan yang dia punya tersebut. Karena menurut perspektif saya pribadi nih, lebih menarik melihat bagaimana Big Mom mengombinasikan ketiga homisnya di laser untuk menyerang dibandingkan menyerang menggunakan Napoleon dengan petir hitam di mana-mana alias Hausoku no Haki. Kekreatifan yang sangat banyak untuk Big Mom di buah iblisnya, tapi malah fokus ke hakinya ibarat memilih sebuah pohon dari hutan yang sangat lebat. Sangat sia-sia sekali. Serta untuk Vergo dan Pika. Mereka adalah 2 karakter di serial One Piece ini yang pernah Oda gambar menggunakan full body haki. Hal yang belum pernah kita lihat di karakter lainnya. Bahkan Gear Fort Luffy pun cuma sebagian saja dan Zoro hanya fokus di pedangnya. Mungkin untuk Jinbei bisa sih karena kita lihat versus Wushu, tapi itu pun masih belum jelas dan entah juga guna lebihnya untuk apa nih.
jika menggunakan full body haki. Doflamingo sendiri pun cukup jarang diperlihatkan menggunakan Koka, dan Katakuri dia memiliki warna haki sendiri di serangan blok mochinya. Yang bahkan kru topi jerami yang lain yang tanpa haki, mereka punya caranya sendiri untuk dapat lebih kuat. Franky jelas lah ya, dia seorang insinyur dengan ilmu-ilmunya yang luar biasa dapat mengupgrade kemampuannya. Nami jelas tentang ilmu cuacanya, Robin tentang buah iblisnya yang kita lihat saat melawan Black Maria, dia belajar beberapa martial arts. Brook tentang kemampuan jiwanya, dan Chopper tentang obat-obatan. Mereka semua unik dan identik. Bahkan karakter top seperti Admiral saja lebih terfokus ke buah iblisnya. Kita hanya melihat sekali mereka menggunakan haki ketika menahan impact dari Shirohige di Marineford lalu. Dan Aokichi dengan Kenbunnya saat menahan serangan dari Shirohige yang masih nih di dulu perlu orang lain ngomong baru kita tahu nih, oh oke, ternyata dia pakai haki. Tapi oke lah, mungkin kalian bisa bilang kan itu di pre-time skip bang, sebelum konsep dari haki benar-benar bagus. Tapi mari kita lihat Admiral di Dressrosa, yaitu tentu saja Fujitora atau Isou. Apakah ada hal yang berbeda? Fujitora menggunakan Busou sekali-kalinya hanya saat melawan Birdcage bersama dengan Zoro. Sisanya, wah dia ini full buah iblis bro. Jika lawan Lau, lawan Luffy itu buah iblis murni, bahkan melawan Sabo juga. Admiral sejauh ini memang benar-benar pengguna buah iblis tulen. Nah jadi, why atau alasan saya membuat video ini adalah agar kalian berhenti mengoverrating haki. Atau melebih-lebihkanlah haki lah yang paling dewa, pokoknya cuma haki yang paling kuat. Bahkan ada yang bilang di kolom komentar, Kid dan Lau jika tanpa buah iblis mereka ini bukan apa-apa. Yang padahal sebenarnya haki atau buah iblis hanya salah satu tools saja atau satu sistem di serial ini. Dia yang bilang begitu ibarat ngomong Zoro tanpa pedang bukan apa-apa. Waduh, padahal sebenarnya pedang bagian dari diri Zoro yang notabene sebuah tools juga. Bahkan masih juga ngeles lah, kan masih ada no sword style atau tanpa pedang. Tapi kita lihat kemampuannya jauh ketika Zoro menggunakan pedang, karena ya memang pada dasarnya Zoro seorang pendekar pedang, Kid dan Lau seorang pengguna buah iblis. Ini tidak bisa dikatakan dan melinearkan semuanya dengan haki saja. Waduh, ini mindsetnya sudah bocil sekali. Haki bukanlah hal yang linear atau setara untuk seluruh progres dari power level. Haki juga bukan pembanding yang linear sehingga kita dapat mengukur kemampuan karakter di serial ini hanya berdasarkan hakinya saja. Hanya karena satu karakter punya haki yang lebih baik dari karakter lainnya bukan berarti dia sudah mutlak lebih kuat dan pasti menang. Ya contoh jelas lah Franky versus Sasaki. Hanya karena satu orang punya haki yang lebih advance dari karakter lainnya saja tidak berarti dia lebih kuat juga. Contohlah Katakuri dan Kaido. Kaido tidak terlihat bisa melihat masa depan, tapi Katakuri bisa. Walaupun begitu, saya sangat yakin Katakuri tidak mungkin bisa menang melawan Kaido. Ya katanya juga, patokan kemampuan haki yang bisa dijadikan sebagai power scaling system hanyalah advance dari Hausoku no Haki saja. Karena hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menggunakannya. Tapi dari pertarungan Kid dan Lau versus Big Mom pun tidak benar-benar menjadi sebuah patokan yang tok banget. Oda selalu fokus untuk membuat suatu karakter unik dan tetap menarik, tetapi berada di desain masing-masingnya sendiri dengan kemampuan dan kepribadiannya yang berbeda juga. Bahkan pernah di suatu interview ada yang bertanya terkait kekuatan Luffy dan yang lain-lainnya di Wano Kuni. Oda hanya menjawab, ya saya sendiri belum tahu sih, tapi biarlah karakter Luffy yang nanti akan berkembang dengan sendirinya. Padahal dia ini seorang author loh atau penulisnya, tapi menganggap karakter buatannya itu sebagai suatu individu yang bebas tidak bisa semena-mena Oda ubah secara instan. Oda tidak peduli dengan mengorbankan sisi power system di mindset bacanya seperti kalian hanya demi menyetarakan power scaling yang ada seperti tadi. Itulah alasan kenapa banyak sekali karakter yang dapat menggunakan Busosoku tidak diperlihatkan menghitamkan tangannya. Karena itu mengurangi keidentikan dari tiap karakter. Ya ibarat di Naruto lah, karena Naruto jago Kage Bunshin dan itu pun ninjutsu yang sangat mudah dan helpful sekali. Akhirnya lawan-lawannya akan menggunakan Kage Bunshin untuk bertarung. Wah ini sih pasti bakal bosan banget. Karena musuh-musuhnya juga menggunakan Kage Bunshin dan jadinya adu Kage Bunshin doang. Itulah pula alasan kenapa hanya ada dua karakter sejauh ini yang mempunyai penglihatan masa depan setidaknya ya yang ditampilkan langsung lah.
tapi tidak semena-mena membuatnya lebih kuat dari orang seperti Kaido dan Big Mom. Ya ibarat Katakuri lebih kuat dari Big Mom saja sudah tidak masuk akal sekali. Karena Katakuri punya penglihatan masa depan tersebut. Jadi sekali lagi, jangan terlalu melebih-lebihkan Haki. Tiap karakter kuat sebagaimana penulisnya membuat pribadi karakter tersebut dan akhirnya menjadi unik. Bukan semena-mena karena seberapa hebat sih tingkatan Haki yang dia punya. Itu pula bukan menjadi suatu patokan jika Haki only terkuat dan buah iblis tidak berguna. Karena dari pertarungan Law dan Kid semuanya membuktikan hal itu. Satu hal overpower yang dimiliki Big Mom dengan kefasihannya menggunakan Haki padahalkan dengan combo dari buah iblis plus tag team yang sangat baik. Serta emosi pun berpengaruh sangat penting di sebuah pertarungan yang kita lihatlah di situ Big Mom sangat sombong dan menerima semua serangan yang ada. Nah, semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini ya, dan coba tuliskan pendapat kalian. Ucapkan terima kasih banyak sudah mengambil hal paling berharga milik kalian, yaitu meluangkan waktu menonton video ini sampai habis. Nah, jadi itulah untuk video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devion pamit, and I'll see you guys next time.